Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam pertemuan pada kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Yang saya hormati Bapak Seno Arisa Smito selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian serta teman-teman kelas HES 4D yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Indah Dwi Aryani, perwakilan dari kelompok 12 akan memimpin jalannya presentasi pada kali ini, yakni tentang teknik menulis artikel laporan penelitian. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Indah Dwi Aryani dengan NIM 202111125. Dan yang kedua ada Mutia Eka Pramandita dengan NIM 202111138. Dan yang terakhir ada Riham Rindamona dengan NIM 202111143. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan bacaan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu akan saya bacakan pemateri pertama. Pengertian artikel ilmiah. Artikel ilmiah sebagai bagian dari karya ilmiah adalah karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Artikel ilmiah dapat juga didefinisikan sebagai penelitian karya ilmiah yang diperpendek atau diperingkas penyajiannya. Peserta didik dapat membuat artikel ilmiah kalau dia sudah melakukan atau memiliki penelitian karya ilmiah. Artikel ilmiah itu bisa dibuat dari hasil penelitian lapangan dan laboratorium termasuk bengkel kerja. Sementara itu, Suyitno mengatakan bahwa artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat di jurnal atau buku kumpulan artikel, ditulis dengan tata cara ilmiah disesuaikan dengan konvensi ilmiah yang berlaku. Bahasa artikel ilmiah. Menurut Brotowijoyo, artikel ilmiah sebagai bagian karya ilmiah selalu ditulis dengan bahasa yang konkret, gaya bahasanya formal, kata-katanya teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar tidaknya. Dalam menulis artikel ilmiah, kita menggunakan ragam bahasa ilmiah atau ragam bahasa baku. Ragam bahasa ilmiah sendiri mempunyai pengertian sebagai sarana verbal yang digunakan untuk mengomunikasikan proses kegiatan dan hasil penelitian ilmiah. Misalnya dalam penulisan laporan yang berbentuk surat, artikel, maupun berbentuk naskah, laporan hasil penelitian, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Ciri ragam bahasa ilmiah itu antara lain yang pertama, jelas struktur kalimat dan maknanya. Yang kedua, singkat, berisi analisis dan pembuktian, penyajian konsep secara lengkap. Yang ketiga, cermat dalam memilih istilah atau kata, ejaan, bentuk kata, kalimat, paragraf, dan penalarannya. Yang keempat, mereproduksi konsep atau temuan yang sudah ada dan mengembangkannya dengan temuan baru atau konsep yang belum pernah ada. Yang kelima, objektif, dapat diukur kebenarannya secara terbuka oleh umum, menghindarkan bentuk persona dan ungkapan subjektif. Dan yang terakhir, menggunakan unsur baku, yaitu kosakata atau istilah, sudut pandang, permasalahan, tujuan, penggunaan landasan teori, pembahasan serta kesimpulan dan saran. Sistematika penulisan artikel ilmiah. Menurut Suyitno, sistematika penulisan artikel ilmiah itu meliputi judul artikel, nama penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan dan saran, dan terakhir daftar rujukan. Tata cara penulisan artikel ilmiah. Pedoman umum berisi naskah merupakan ringkasan hasil penelitian. Naskah ditulis dengan huruf Times New Roman dengan panjang naskah sekitar 8-15 halaman dan diketik dengan 1 spasi. Setting halaman adalah 2 kolom dengan equal width column dan jarak antara kolom 5 mm. Sedangkan judul, identitas penulis, dan abstrak ditulis dalam 1 kolom. Ukuran kertasnya adalah A4 dengan lebar batas-batas tepi atau margin adalah
3,5 cm untuk batas atas, bawah, dan kiri, sedangkan kanan adalah 2,0 cm. Sistematika penulisannya, yang bagian awal itu berisi judul, nama penulis, dan abstraksi. Dan bagian utama berisi pendahuluan, kajian literatur, dan pengembangan hipotesis jika ada, cara metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran jika ada. Lalu pada bagian akhir berisi ucapan terima kasih dan keterangan simbol jika ada, serta daftar pustaka. Judul dan nama penulis. Judul dicetak dengan huruf besar atau kapital, dicetak tebal dengan jenis huruf Times New Roman dengan font 12, spasi tunggal dengan jumlah kata maksimum 15. Nama penulis ditulis di bawah judul tanpa gelar, tidak boleh disingkat, diawali dengan huruf kapital tanpa diawali dengan kata oleh untuk penulis kedua, ketiga, dan seterusnya. Nama perguruan tinggi dan alamat surel atau email, semua penulis ditulis di bawah nama penulis dengan huruf Times New Roman dengan font 10. Lalu bagian abstrak. Bagian abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, berisi tentang inti permasalahan atau latar belakang penelitian, cara penelitian, pemecahan masalah, dan hasil yang diperoleh. Kata abstrak dicetak tebal. Lalu jumlah kata dalam abstrak tidak lebih dari 250 kata dan diketik 1 spasi. Jenis huruf abstrak adalah Times New Roman dengan font 11, disajikan dengan rata kiri dan rata kanan, disajikan dalam satu paragraf dan ditulis tanpa menjorok pada awal kalimat. Dan yang terakhir, abstrak dilengkapi dengan keywords yang terdiri atas 3-5 kata yang menjadi inti dari uraian abstraksi. Kata keywords dicetak tebal. Lalu aturan umum penulisan naskah. Setiap subjudul ditulis dengan huruf Times New Roman dengan font 11 dan dicetak tebal. Alinea baru ditulis menjorok dengan indent first line 0,75 cm antara alinea tidak diberi spasi. Kata asing ditulis dengan huruf miring. Semua bilangan ditulis dengan angka kecuali pada awal kalimat, dan bilangan bulat yang kurang dari 10 harus dieja. Tabel dan gambar harus diberi keterangan yang jelas dan diberi nomor urut. Dan yang terakhir bagian referensi, semua yang tertera dalam daftar pustaka harus dirujuk ke dalam naskah. Kemutakhiran referensi sangat diutamakan. Selanjutnya ada struktur laporan penelitian. Laporan penelitian dapat disajikan dalam berbagai macam bentuk. Laporan yang akan disajikan dalam suatu seminar tertentu akan berbeda strukturnya dengan laporan yang disajikan dalam bentuk skripsi, tesis, atau disertasi. Jadi, penyusunan laporan penelitian sangat bergantung pada tujuan penyampaian hasil penelitian tersebut. Dalam struktur laporan penelitian dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Bab pendahuluan adalah bab yang mengantarkan isi naskah, yaitu bab yang berisi hal-hal umum yang dijadikan landasan kerja penyusun. Pendahuluan dalam karya ilmiah biasanya terdiri atas 1. Latar belakang masalah, yaitu masalah merupakan uraian hal-hal yang menyebabkan perlunya dilakukan penelitian terhadap suatu masalah atau problematika yang muncul. Dapat ditulis dalam bentukan uraian, paparan, atau poin-poin saja. Yang kedua ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan kumpulan masalah yang berhasil diurai. Yang ketiga ada pembatasan masalah, yaitu diambil dari bagian-bagian identifikasi masalah yang akan diteliti. Biasanya tidak semua masalah yang berhasil diidentifikasi diteliti karena keterbatasan biaya, waktu, dan kemampuan. Yang keempat ada tujuan penelitian, diambil dari batasan masalah. Dan yang kelima ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian bisa dituliskan manfaat untuk si peneliti atau guru, lembaganya, dan bagi dunia pendidikan pada umumnya. Setelah pendahuluan, yang kedua ada kajian teori. Kajian teori atau kerangka teori berisi prinsip-prinsip teori yang mempengaruhi dalam pembahasan. Prinsip-prinsip teori itu berguna untuk membantu gambaran langkah dan arah kerja. Kerangka teori akan membantu penulis dalam membahas masalah yang sedang diteliti. Artinya,
Kerangka teori harus bisa memberikan gambaran tata kerja teori itu. Misalnya, kerangka teori untuk menganalisis kesalahan anakes atau kebahasaan kita menggunakan teori yang berhubungan dengan itu. Setelah kajian teori, yang ketiga ada metodologi penelitian. Penelitian ilmiah harus menggunakan metode atau teknik penelitian. Metode adalah seperangkat langkah yang tersusun secara sistematis. Metode penelitian seperti deskriptif, komparatif, eksperimen, sensus, survei, kepustakaan, dan metode penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang terakhir yaitu ada simpulan dan saran. Pada bagian ini berisi simpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Simpulan yang dimaksud adalah gambaran umum seluruh analisis dan relevansinya dengan hipotesis yang sudah dikemukakan. Simpulan ini diperoleh dari uraian analisis, interpretasi, dan deskripsi yang tertera pada bab analisis. Selanjutnya, saran-saran penulis tentang metodologi penelitian lanjutan, penerapan hasil penelitian, dan beberapa saran yang mempunyai relevansi dengan hambatan yang dialami selama penelitian. Selanjutnya ada isi laporan penelitian. Isi laporan penelitian pada dasarnya tidak akan selalu sama untuk proyek penelitian mahasiswa karena adanya perbedaan masalah yang dihadapi serta ruang lingkup yang tidak sama. Isi laporan dipaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian, dari tahap analisis, desain, hasil testing, dan implementasinya, berupa penjelasan teoritik baik secara kualitatif, kuantitatif, atau secara statistik. Isi laporan hasil penelitian ditulis dalam bentuk tugas akhir atau skripsi terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Bagian awal memuat halaman sampul depan, yaitu halaman sampul depan memuat antara lain judul tugas akhir atau skripsi, jenis laporan, lambang perguruan tinggi atau universitas, nama dan nomor penulis atau penyusun, nama perguruan tinggi, dan tahun dipertahankan. Kedua ada halaman judul. Halaman judul berisi tulisan yang sama dengan halaman sampul depan, diketik di atas kertas putih, dengan tambahan beberapa hal, yaitu di atas lambang ditulis penjelasan-penjelasan bahwa maksud tugas akhir atau skripsi yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sederajat sarjana D3 atau S1 pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Yang ketiga ada halaman persetujuan dosen pembimbing. Pada halaman ini memuat judul penelitian dan tanda tangan dosen pembimbing skripsi. Yang keempat ada halaman pengesahan. Halaman pengesahan memuat tanggal, bulan, dan tahun tugas akhir atau skripsi dipertahankan di depan Dewan Penguji, tanda tangan ketua perguruan tinggi atau universitas, dan tanda tangan dari Dewan Penguji tugas akhir atau skripsi. Yang kelima ada halaman moto dan persembahan bila ada. Moto merupakan semboyan yang berupa kalimat pendek yang mengetengahkan pandangan hidup penulis, dan persembahan berisi kepada siapa skripsi dipersembahkan dan merupakan kata hati terutama hasrat pengabdian yang hendak disampaikan oleh si penulis. Yang keenam ada halaman kata pengantar. Kata pengantar sebaiknya dibuat ringkas dalam 1 atau 2 halaman. Fungsi utama kata pengantar adalah mengantarkan pembaca pada masalah yang akan dicari jawabannya dan kekhususan tertentu dari tugas akhir atau skripsi. Dilanjutkan dengan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi. Dalam memberikan ucapan terima kasih harus memuat nama, jabatan, dan jasa yang telah diberikan dalam penyusunan tugas akhir atau skripsi. Selanjutnya yang ketujuh ada halaman daftar isi. Daftar isi memuat gambaran menyeluruh tentang isi tugas akhir atau skripsi secara garis besar dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin melihat secara langsung suatu pokok bahasan. Bab-bab dapat dibagi menjadi subbab dapat dibagi subbab-bab, dan seterusnya. Dalam daftar isi harus dicantumkan halaman dengan ketentuan halaman pada bagian awal dengan angka Romawi kecil, pada bagian pokok dan akhir dengan angka Arab. Selanjutnya yang ke-8 ada halaman daftar tabel bila diperlukan. Bila skripsi banyak terdapat tabel, maka perlu dibuat daftar tabel secara berurutan sesuai judul tabel untuk seluruh tugas akhir atau skripsi dan disertai halamannya. Tabel-tabel diberi nomor urut dengan angka Arab, nomor tabel didahului dengan nomor bab, diikuti dengan nomor tabel.
Selanjutnya yang ke-9 ada halaman daftar gambar bila diperlukan. Daftar gambar berisi grafik, gambar, foto yang terdapat dalam tugas akhir atau skripsi dibuat sesuai dengan urutan dan disertai halaman. Gambar-gambar diberi nomor urut dengan angka Arab. Nomor gambar didahului dengan nomor bab, diikuti dengan nomor gambar. Yang ke-10 ada halaman daftar lampiran bila diperlukan. Sama halnya dengan daftar tabel dan gambar, daftar lampiran dibuat bila tugas akhir atau skripsi dilengkapi dengan lampiran. Isi halaman ini adalah urutan judul lampiran dan nomor halamannya. Yang ke-11 ada arti lambang dan singkatan. Bila diperlukan, arti lambang dan singkatan berupa daftar lambang dan singkatan yang digunakan dalam tugas akhir atau skripsi disertai dengan arti dan satuannya. Yang ke-12 ada intisari. Intisari berisi uraian singkat tetapi lengkap yang memberikan gambaran menyeluruh tentang isi tugas akhir atau skripsi. Intisari ditulis dalam bahasa Indonesia dan tidak lebih dari 500 kata. Setelah ada bagian awal, kemudian ada bagian utama. Bagian utama tugas akhir atau skripsi berisi bab-bab. Yang pertama, pendahuluan. Dalam bab pendahuluan, materinya sebagian besar berupa penyempurnaan dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode dan sistematika penulisan laporan penelitian. Yang kedua adalah landasan teori. Bab landasan teori menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail, dapat berupa definisi-definisi atau model sistematis yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti. Selanjutnya ada analisis dan perancangan sistem. Bab ini menguraikan tentang gambaran objek penelitian, analisis semua permasalahan yang ada, di mana permasalahan yang muncul akan diselesaikan melalui penelitian. Bab ini juga dilaporkan secara detail rancangan terhadap penelitian dilakukan, baik perancangan secara umum dari sistem yang dibangun maupun perancangan yang lebih spesifik. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pada bab ini dipaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian, dari tahap analisis, desain, hasil testing dan implementasinya berupa penjelasan teoritik baik secara kualitatif, kuantitatif, atau secara statistik. Kecuali itu, sebaiknya hal penelitian juga dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang sejenis atau keadaan sebelumnya. Yang terakhir ada penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran dapat dikemukakan kembali masalah penelitian serta hasil dari penyelesaian masalah. Tidak diperkenankan penulis menyimpulkan masalah jika pembuktian tidak terdapat dalam hasil penelitian. Dalam pembuatan kesimpulan, hal-hal yang diperkuat ada dua, yaitu yang pertama didasarkan pada analisis objektif, yang kedua diperkuat dengan bukti-bukti yang telah ditemukan. Saran merupakan manifestasi dari penulis untuk dilaksanakan sesuatu yang belum ditempuh dan layak untuk dilaksanakan. Saran dicantumkan karena peneliti melihat adanya jalan keluar untuk mengatasi masalah atau kelemahan yang ada. Saran yang diberikan tidak terlepas dari ruang lingkup penelitian. Setelah bagian pertama, selanjutnya ada bagian akhir. Bagian akhir dari skripsi berisi daftar pustaka dan daftar lampiran jika ada. Yang pertama ada daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua pustaka yang dijadikan acuan dalam penulisan tugas akhir atau skripsi, yaitu semua sumber yang dikutip. Daftar ini berguna untuk membantu pembaca yang ingin mencocokkan kutipan-kutipan yang terdapat dalam skripsi. Penyusun diurutkan secara alfabeti berdasarkan nama penulis tanpa gelar kesarjanaan. Pustaka yang dikutip dapat berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, atau internet. Semua unsur dalam pustaka harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Jarak penulis antara buku 2 spasi dan buku 1 spasi. Yang terakhir ada daftar lampiran. Daftar lampiran berisi tabel yang panjang, surat keterangan, instrumen penelitian, listing program, peraturan-peraturan, dan sebagainya yang berfungsi melengkapi laporan penelitian. Laporan diberi nomor angka Arab. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kurang dan salahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.